Bubble wrap awalnya dibuat sebagai wallpaper berpola, bukan sebagai pelindung kemasan. Tanggal kedaluarsa pada botol air mineral nunjukin masa pakai botolnya, bukan airnya. Lubang kecil di bawah gembok berfungsi sebagai jalan keluar air yang tertahan di dalamnya. Kotak hitam pesawat sebetulnya berwarna oranye gonjreng. Coklat Toblerone punya bentuk segitiga unik biar gampang dipatahin ke depan. Coklatnya loh yang dipatahin, jangan hatinya. Play-Doh awalnya dibuat sebagai bahan pembersih wallpaper. Nama email spam berasal dari produk daging kaleng bermerek Spam dan acara komedi Monty Python yang disiarkan BBC. Teh celup awalnya dipakai sebagai sampel teh sebelum dibeli pelanggan. 2 lubang di bagian samping sepatu Converse dipakai untuk memasukkan tali agar terpasang kuat. Kisi hitam di pintu microwave bernama sangkar Faraday dan berfungsi sebagai pelindung. Lubang tambahan di wastafel kayak gini bisa nyegah airnya luber. Label kemasan roti punya sistem kode warna buat nunjukin hari pembuatan roti. Celah di bawah cup mie berfungsi sebagai pelindung selama pengiriman dan disebut sebagai teknik suspensi tengah. Penghapus biru juga dipakai untuk menghapus coretan pensil, bukan pulpen. Ornamen wajik pada ransel bisa dipakai untuk menggantung sepatu kotor. Saku tambahan di samping kanan jas dinamakan saku tiket. Tombol penyetel toaster dipakai untuk menyetel waktu dalam menit, bukan sebagai pengatur suhu. Jendela pesawat punya lubang kecil agar tekanan udaranya tetap stabil dan kacanya tetap kinclong. Stiker buah aman dikonsumsi kok. Iklan jam selalu nunjukin jam 10 lewat 10 biar mereknya lebih kelihatan. Blender bahan makananmu yang berwujud cair dulu ya. Lekukan di bawah botol kaca dinamakan pant dan bisa bikin botolnya lebih tahan banting saat jatuh. Simbol jeda kayak gini dalam musik dinamakan caesura yang artinya stop atau berhenti. Pinggiran eskalator dipasangi sikat agar posisi berdiri kita nggak terlalu mepet ke pinggir. Obeng dan kunci Inggris bisa dipakai buat nambah torsi. Gunakan kain kecil pada pakaian barumu untuk ngetes produk deterjen dan mesin cucimu. Sebaiknya kupas pisang dari ujungnya, jangan dari tangkainya, oke? Tutup kemasan Tic Tac bisa kamu pakai untuk ngeluarin satu Tic Tac melalui celahnya. Pasang jepit rambut yang nggak bergerigi ke arah atas ya, jangan sampai kebalik. Meteran bahan bakar mobil dilengkapi dengan indikator tangki yang nunjukin posisi tangki bensin. Gerigi koin dipakai untuk ngecek tingkat kerusakan koin. Logo Bluetooth merupakan kombinasi inisial Herald Bluetooth dalam huruf Viking. Lekukan di botol susu berfungsi sebagai peredam benturan kalau botolnya jatuh. Keras sweater punya bentuk V biar kainnya lebih fleksibel. Resleting logam akan langsung terkunci kalau ditekan ke bawah. Lekukan kecil di permukaan bola golf bisa menambah daya angkatnya serta mengurangi resistensi udara. Kedua sisi wadah plastik pembungkus dipasangi lekukan kecil agar plastik tetap ada di posisinya. Kebanyakan kamera belakang ponsel berada di sebelah kiri karena mayoritas penggunanya termasuk kinan. Kenop pintu terbuat dari kuningan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. 7 ujung lancip di mahkota patung Liberty melambangkan sinar matahari dan memberi efek halo. Sebagian jaket punya lidah bahu tambahan untuk menaruh dompet, ransel, atau tas biar nggak gampang jatuh. Simbol di wadah Tupperware bisa ngasih keterangan kalau wadah itu bisa dicuci dengan mesin cuci, dimasukin ke microwave atau freezer. Pom-pom di atas kupluk awalnya dipakai untuk melindungi kepala para pelaut dari benturan langit-langit kapal. Lubang kecil di samping topi bisbol disebut eyelet dan berfungsi untuk memperlancar aliran udara di kepala pemakainya. Dengan bantuan bentuk wajik atau buletan hitam pada meteran, tukang bangunan bisa masang tiang di dinding secara pas. Lubang di tab kaleng soda dipakai sebagai tempat untuk naruh sedotan. Kalau lembar cek dilengkapi dengan huruf MP di dekat garis tanda tangannya, berarti printernya menggunakan microprint sebagai fitur keamanan. Tutup botol soda punya lapisan plastik agar botolnya tertutup rapat dan minuman di dalamnya tetap terkarbonasi. Di balik kemasan produk kosmetik terdapat simbol kecil yang nunjukin masa pakainya. 3M artinya 3 bulan setelah produknya dibuka. Saklar kipas angin gantung bisa mengubah arah kipas sesuai dengan kebutuhan. Lubang di tengah garpu pengaduk pasta dipakai untuk menakar satu porsi pasta. Saku kecil di celana jeans awalnya dipakai untuk naruh arloji saku, tepatnya sejak tahun 1890-an. Tonjolan kaca spion bisa digerakin untuk mengubah mode siang dan malam. Wadah makanan take away dari restoran Chinese bisa disulap menjadi piring besar biar makannya lebih gampang.
Warna bulu sikat gigi lama-lama akan pudar biar pemakainya segera mengganti sikat. Laci di bawah oven nggak berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tapi bisa dipakai untuk menghangatkan makanan yang sudah matang. Di bagian bawah wadah pasta gigi terdapat gambar kotak buat nandain titik pemotongan dan penyegelan produk. Kaki keyboard berfungsi untuk meninggikan posisi keyboard biar tombolnya kelihatan jelas. Lubang di sisi ballpoint bisa menstabilkan tekanan di dalam dan di luar ballpoint sehingga tintanya nggak gampang macet. Segitiga kecil di atas jendela pesawat berfungsi sebagai penanda bagian tengah kabin serta bisa menjadi spot yang paling pas untuk melihat sayap pesawat. Label "Do Not Remove Under Penalty of Law" pada kasur ditujukan untuk si penjual, bukan pembelinya. Bintik hitam di pinggiran jendela mobil disebut frit. Lapisan ini berfungsi melindungi kaca dari sinar matahari dan meratakan panasnya. Dengan melihat cincin pada jack headphone, kita bisa tahu kalau headphone-nya berjenis mono, stereo, atau bermikrofon. Ujung stick lollipop diberi lubang agar cairan permen yang mengalir masuk bisa mengeras sehingga nempel kuat di posisinya. Sejumlah produsen mobil memasang simbol cangkir kopi pada dashboard agar pengendaranya nggak ngantuk saat nyetir. Margin buku tulis dipakai untuk melindungi tulisan dari gigitan tikus. Rivet celana jeans dipasang di bagian yang paling gampang robek agar lebih tahan lama. Tonjolan pada huruf F dan J dipakai sebagai patokan kalau pemakainya suka ngetik tanpa melihat ke keyboard. Masukin lubang di ujung meteran pada paku biar ngukurmu lebih gampang. Biar nggak gampang kusut, gantungkan simpul di belakang kemejamu pada kapstok. Kait logam di keranjang belanja digunakan untuk menggantung produk yang mudah remuk. Pasang tutup cup soda take away sebagai tatakan minumanmu ya. Pakai sumbat plastik kecil ini sebagai penahan pizza kalau kamu mau nyuil pizzanya. Taki kecil di dasar cangkir berfungsi untuk mengalirkan air setelah cangkirnya dicuci. Pengecas laptop Apple punya lekukan kecil bawaan untuk melilitkan kabel. Logo huruf R di tengah lingkaran pada kemasan produk menandakan kalau mereknya sudah resmi terdaftar. Kuping panci bisa dipakai untuk menaruh sendok pengaduk kayu. Silinder kecil pada kabel laptop berfungsi untuk mencegah interferensi dari perangkat lain, yaitu sebagai celah sempit dalam elektronika. Dinosaurus kecil yang muncul di halaman web saat internetmu mati sebetulnya bisa dimainkan sebagai game. Coba deh pencet tombol spasinya. Di bagian bawah cutter terdapat lubang untuk mematahkan bilah pisau yang sudah tumpul agar ujungnya kembali tajam. Ujung runcing pada tutup wadah salep bisa dipakai untuk merobek segel. Lubang kancing atas dan bawah kemeja dibikin horizontal agar kancingnya nggak mudah lepas. Handle logam di dasar toaster bisa dilepas untuk membuang remah roti. Bagian bawah plat logam stapler bisa diputar agar staplesnya mudah dilepas. Hanger kayu biasanya terbuat dari kayu cedar sekaligus berfungsi sebagai pengusir serangga. Halaman kosong pada buku merupakan sisa dari proses pencetakan. Kata ambulans ditulis terbalik agar para pengemudi bisa membacanya dari spion tengah. Bantalan jarum stroberi juga berfungsi untuk menajamkan jarum pentul. YKK yang tertera di resleting merupakan nama produsen terbesarnya, yaitu grup YKK.